Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brila Bernandra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0566642252. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara saya membangun struktur relasi, manajemen data input dan update, lalu mengubah data dan teknik query-nya. Kurang lebihnya seperti itu di dalam rumah sakit ya. Dalam struktur data rumah sakit. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, ini CMD saya. Kita pindah dulu ke CMD. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Nah, ini saya sebelumnya juga gagal membuatnya. Gagal beberapa kali buat pertama kali CMD-nya. Sebelumnya saya sudah mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Nah, ini saya sudah mengaktifkannya terlebih dahulu. Selanjutnya langsung membuat database-nya, yaitu mengetikkan create database rumah sakit. Nah, setelah sudah create, nah kita show database-nya. Nah, ini ada beberapa pengetikan yang salah. Seharusnya pengetikannya seperti ini, show database, lalu munculnya ini. Nah, setelah itu kalau sudah show database, kita bisa refresh terlebih dahulu di PHP MyAdmin-nya. Nah, nanti bakal keluar di sini rumah sakit. Setelah itu kita lanjut lagi membuat tabel pasiennya ya, struktur relasinya juga. Nah, setelah membuat tabel pasiennya, jangan lupa refresh juga di PHP MyAdmin-nya. Kurang lebihnya membuat tabelnya seperti ini cuma salah. Saya membuat tabelnya ini. Ini tabel pasien, create tabel pasien. Lalu primary-nya jangan lupa, nama pasiennya, karakternya berapa. Nah, alamat pasiennya, jenis kelamin pasien, penyakit pasien, dan nomor HP pasien. Langsung selanjutnya membuat tabel admin. Nah, kurang lebihnya juga sama. Karakternya 30, waktu jaganya apa. Lanjut buat tabel dokternya ya. Nah, ini tabel dokter kita. Ada nama dokter, alamat dokter, tanggal lahirnya, nomor HP, dokternya spesialis apa, waktu kerja juga jam berapa. Lalu buat dokter adminnya, membuat tabel pasien dokternya. Nah, setelah itu kita show terlebih dahulu sudah atau belum, sudah terinput atau belum. Nah, kalau sudah terinput di CMD, jangan lupa juga refresh di PHP MyAdmin-nya, nanti keluarnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut buat relasinya terlebih dahulu di PHP MyAdmin karena lebih mudah membuat relasinya di sini. Contohnya kayak gini. Nah, jangan lupa di index, lalu klik OK aja langsung sesuai dengan panduan. Lalu setelah itu semua kita ke relation view. Nah, on delete dan on update nya semuanya diganti ke cascade. Nah, kolom ID dokter, rumah sakit, dokter, ID dokter harus menyelesaikan ke masternya ya. Kalau masternya dokter, kolomnya ID dokter, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah itu bisa dilihat di desain. Nah, berantakan karena belum di save. Nah, kurang lebihnya nanti jadi relasinya seperti ini. Kita lanjut ke CMD lagi. Nah, di sinilah kita input data ya. Nah, seperti contohnya di sini kita input namanya Joko Widodo. Nah, alamatnya di Jalan Pakis. Nah, nanti kita buat tabelnya. Nah, ID pasiennya 1, nama pasiennya Joko Widodo, alamat pasiennya Jalan Pakis Haji, jenis kelaminnya 1 itu laki-laki, penyakitnya, nah ini belum diketahui, nomor HP-nya enggak kita isi. Nah, ini lanjutnya kita buat ini ID dokternya atau data dokternya. Nah, data adminnya jangan lupa juga data daftarnya. Nah,
nanti kita select form daftar. Nah, yang daftar satu, pasiennya satu, adminnya satu. Langsung kita buat form pasien. Kurang lebihnya kayak gini. Selanjutnya nama pasien. Pasien. Nah, ini kita pakai teknik menampilkan datanya juga. Sebenarnya kalau pasiennya nggak satu, itu lebih dari satu, nanti bisa menggunakan teknik query ya, kayak bisa diurutkan dari kelaminnya dulu, namanya dulu, jadi kayak 1, 2, 3 jadi 3, 1, 2 sesuai nama. Itu bisa pakai teknik query. Ini kita juga nyoba-nyoba, cuman karena datanya cuma satu jadi gagal. Seharusnya tak tambahin datanya dulu. Nah, ini kita pakai select nama pasiennya, ya kita isi kapan dia periksa. Nah, ini resep dokternya apa yang sesuai, terus yang memeriksa siapa, yaitu dokter Siti Aminah, karena kita pakai satu dokter juga. Ini kita juga pakai select count. Nah, totalnya berapa pasien, cuma satu, kita buat cuma satu. Ini juga nama pasiennya cuma satu ya, nanti keluarnya cuma Joko aja karena nama pasien. Selanjutnya form pasiennya where left, nomor pasien, skaminya. Lalu di sini kita coba ini ganti alamatnya, Jalan Pakisaji nomor 35 Selatan, kurang lebihnya seperti ini. Jadi jadinya Jalan Pakisaji nomor, ini kita update ya, update data pasiennya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau data pasiennya lebih dari satu. Nah, untuk kurang lebihnya seperti itu. Di sini kesusahan di PHP MyAdmin-nya sih, kadang di CMD-nya udah ada datanya, di PHP admin-nya belum keluar apa-apa, harus di refresh beberapa kali. Itu kurang lebihnya itu aja. Mungkin saya harus meningkatkan ini fungsi-fungsinya ya, belajar fungsi lebih banyak biar lebih simple aja sih, lebih cepat untuk mengerjakannya, terus nggak terburu-buru cuman buat satu data aja, padahal di panduan itu nggak satu data, karena biar mempersingkat waktu aja, jadi saya pakai satu data. Hasilnya dari kita mempelajari ini, kita bisa tahu cara membuat atau runtutan membuat database kecil-kecilan, kurang lebihnya kayak gini. Jadi nanti apabila ada tugas yang lebih besar, kita nggak kaget kalau sebenarnya lumayan rumit juga buat data, padahal datanya cuma dikit gitu aja. Sekian dari saya, Aprilia Bayorenandra. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya izin undur diri.